Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Atin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rudi. Ya, ketemu lagi ya, Bu ya. Bagaimana kabarnya Bu hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Pak, suasananya juga nyaman. Alhamdulillah. Pak Rudi Sehat bagaimana ya? kabarnya Pak? Alhamdulillah saya juga sendiri sehat, Bu. Meskipun kemarin juga ada hujanan, tapi alhamdulillah eh, tetap sehat, alhamdulillah. Ngomong-ngomong, Bu, ada yang ingin diceritakan, betul begitu, Bu? Eh, iya betul Pak Rudi. Ada yang mau saya ceritakan ke Pak Rudi terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Baik, Bu Atin. Ada permasalahan apa ya, Bu? Silakan diceritakan, Bu. Iya, sebelumnya saya minum dulu ya Pak. Oke, monggo. Begini Pak, saya sedang ada masalah terkait di kelas saya. Jadi Ya, di dalam kelas saya mengalami kesulitan dalam menghadapi beberapa murid saya. Jadi ada 3 murid saya itu yang belum bisa membaca Pak. Jadi dia belum bisa membaca dan juga menulisnya juga masih kurang karena dia belum bisa membaca. Dari kesulitan tersebut, setiap mengerjakan tugas itu dia juga tidak mengerjakan. Mencontoh di papan tulis aja dia masih ada yang kurang lah hurufnya atau apa begitu, kurang konsentrasi dalam membaca dan menulisnya. Kemudian saat mengerjakan tugas pun dia malah mengganggu temannya, jadi usil dengan temannya, mengganggu yang lain. Dia bukan bukan asik menulisnya, itu malah mengganggu teman yang lainnya yang sedang mengerjakan tugas, sehingga kelasnya ya menjadi tidak nyaman gitu Pak. gitu. Jadi kalau saya garis bawahi ya, Bu ya, berarti ini tentang permasalahan dari Bu Otin ini adalah kesulitan belajar murid di kelas ya, Bu. Iya Pak, jadi murid saya belum bisa membaca dan menulis sehingga mengganggu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran menjadi tidak efektif karena masih ada beberapa murid saya yang belum bisa lancar membaca dan menulis. Baik. Nah, dari kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu Otin inginkan atau dapatkan, Bu? Dalam percakapan hari ini Pak, saya mengharapkan nanti ada perubahan terhadap murid saya untuk Ya, lebih baik lagi, bisa membaca dan menulis lah, setidaknya kalimat-kalimat sederhana juga tidak apa-apa. Yang penting ada perubahan dari murid saya. baik. Jadi yang Ibu Otin inginkan itu adalah sebuah perubahan terhadap peserta didik ya, Bu, atau murid ya, Bu. Kira-kira nanti perubahan apa yang akan Ibu lakukan? Bagaimana, Bu, untuk melaksanakan suatu perubahan tersebut? Perubahan yang saya inginkan tentunya dalam hal kemampuan membaca dan menulis anak, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar juga tentunya ya Pak. Jadi saat pembelajaran, kalau dia bisa membaca dan menulis dengan lancar, kegiatan pembelajaran pun akan menjadi efektif. Selain itu, ketika mengerjakan tugas pun, kalau dia memang sudah bisa lancar membaca dan menulis, dia kan ketika ada tugas entah itu di papan tulis atau mengerjakan lembar kerja peserta didik, dia kan bisa mengisi lembar kerja tersebut, bukan malah mengganggu temannya, sehingga kelas saya pun suasana belajarnya menjadi nyaman, tidak ada gangguan sana sini. Kemudian dia juga anteng,
tidak seperti sekarang yang masih kesana kemari karena dia belum bisa membaca itu. Yang lain asik mengerjakan tugas, dia malah jahil dengan temannya. Berarti dari yang Ibu sampaikan tadi, jika semua siswa dapat membaca dan menulis, maka suasana di kelas akan nyaman gitu ya Bu ya, dan berada di level 10 gitu ya Bu. Nah, kalau di sekolah Otin kira-kira berada di level berapa ya Bu? Iya Pak, untuk saat ini yang saya rasakan mungkin masih di level 7 Pak, karena murid saya kan banyak, ada 31 dalam satu kelas. Nah, masih ada beberapa anak, sekitar 3 anak yang belum bisa lancar membacanya dan menulisnya. Untuk ke level tinggi sepertinya memang agak sulit Pak, karena memang butuh waktu yang lama. Membaca dan menulis pun kan memang butuh waktu untuk belajar lebih ke lancar, itu kan memang agak sulit sementara di level 7 ini dulu. Baik, berarti di level 7 ya Bu ya untuk kondisi yang sekarang ini. Kira-kira Ibu di level berapa yang mungkin Ibu akan nanti tingkatkan agar terlihat adanya suatu perubahan dalam kemampuan peserta didik dalam menulis dan membaca begitu? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 8 Pak ya, karena untuk ke level yang lebih tinggi lagi kelihatannya memang agak sulit karena butuh waktu yang lama untuk mengajari membaca dan menulis, dan metodenya juga harus beda dengan yang sebelumnya, karena yang sebelumnya kan memang belum berhasil, dia sampai kelas 3 belum bisa membaca dan menulis, jadi mungkin harus ada metode yang baru. Jadi dari level 7 ini ke level 8 masih mungkin untuk dilakukan perubahan sih Pak, menurut saya. Baik Bu, jadi dari level 7 ke level 8 ya Bu ya. Kira-kira untuk usaha apa yang akan Bu Otin lakukan untuk menciptakan suatu perubahan tersebut Bu? Apa ya Pak? Sebenarnya sih saya sudah memikirkan hal itu Pak. Sebelumnya kan saya sudah mencoba menerapkan beberapa anak itu yang belum bisa membaca dan menulis, untuk ketika di sela-sela pembelajaran anak itu saya panggil untuk maju ke depan, membaca beberapa kalimat yang saya sodorkan ke dia untuk dibaca, latihan membaca gitu Pak. Tapi yang saya rasakan memang belum ada peningkatan ke anak tersebut. Mungkin kalau saya mencoba memberikan perhatian khusus ke anak tersebut, memberikan jam tambahan setelah pulang sekolah, memberikan metode calistung terhadap beberapa anak tersebut yang belum bisa membaca dan menulis, mungkin bisa Pak. Oh baik, begitu berarti untuk dilakukan usahanya dengan mentoring nanti ya Bu ya. Nah, akan merencanakan tambahan jam pelajaran seperti yang tadi Ibu sampaikan. Kira-kira selain yang tadi menggunakan mentoring, apa ada lagi strategi khusus yang pernah Ibu lakukan supaya bisa meningkatkan suatu kemampuan dalam peserta didik? Yang Ibu maksud tadi adalah kesusahan dalam membaca tadi anak, gimana Bu? Mungkin ada cara juga ya Pak, untuk agar anak tersebut kemampuan membaca dan menulisnya meningkat. Mungkin saya akan komunikasikan dengan orang tua murid untuk menyarankan kepada orang tua anak tersebut untuk mengikuti les privat membaca. Ataupun bisa juga Pak dengan mengikuti program bimbel khusus membaca dan menulis, begitu Pak. Berarti Bu Otin
ini sudah merencanakan les tambahan, terus kemudian les privat, dan juga ingin mengadakan suatu program bimbel. Nah, dari ketiga tadi Bu, cara yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira Ibu Otin lebih nyaman atau lebih cepat bisa terrealisasikan itu yang mana Bu? Menurut saya dari ketiga tadi Pak, les tambahan, les privat, dan juga program bimbel membaca dan menulis, menurut saya yang nyaman ya yang tambahan jam pelajaran Pak, karena kalau les privat pasti mahal, kemudian program bimbel juga biasanya itu dia per paket 1, paket 2, paket 3 pasti juga biayanya tidak sedikit. Mengingat ketiga murid saya ini Pak, kondisinya juga saya tahu mereka itu bukan dari keluarga yang menengah ke atas, masih menengah ke bawah. Kalau memang diikutkan les privat atau program bimbel kelihatannya memang tidak memungkinkan. Jadi yang paling tepat ya diberikan tambahan jam pelajaran setelah pulang sekolah itu. Berarti dari 3 strategi tadi berarti memilih untuk memberikan tambahan jam pelajaran ya Bu ya. Nah, kira-kira kegiatan tersebut nanti kira-kira Bu Otin memerlukan dukungan atau bantuan dari siapa atau bagaimana Bu? Iya Pak, ini saya pasti tetap membutuhkan support dan bantuan dari pihak lain, yang terutama support yang saya butuhkan itu dari orang tua murid itu sendiri, dengan menyampaikan yang pastinya juga tidak menyinggung orang tua murid tersebut ya Pak, karena memang di kelas tersebut kan hanya beberapa anak, yang lain juga tidak gitu. Untuk memberikan tambahan jam khusus membaca dan menulis itu pastinya saya butuh support dari orang tua si anak ini. Selain itu juga saya harus komunikasikan dengan kepala sekolah mungkin untuk mensupport kegiatan tersebut, karena memang ini sangat dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran yang efektif. Support kepala sekolah juga sangat saya perlukan. Nah, untuk bantuan jadi saya juga perlu bantuan dari orang lain Pak. Mungkin saya minta bantuan dari Bu Eko, Bu guru kelas 1, yang dari segi pengalaman juga beliau udah sering memberikan program di rumah. Biasanya beliau membuka les untuk membaca dan menulis. Nah, nanti mungkin saya minta bantuan beliau agar bisa memberikan pengajaran membaca dan menulis ini terhadap beberapa murid saya tersebut. Baik, berarti Bu Otin tadi ingin melakukan tambahan jam pelajaran dengan berkolaborasi dengan orang tua, selain itu juga berkolaborasi dengan rekan guru. Kira-kira kapan Ibu untuk kegiatan itu bisa dilaksanakan Bu? Menurut saya minggu depan sudah bisa saya laksanakan kalau saya sudah berkoordinasi dengan Bu Eko dan juga orang tua dan kepala sekolah. Karena ini kan masih mid semester, ada jeda sedikit waktu ya Pak ya. Mungkin ya minggu depan sudah efektif untuk melakukan tambahan jam pelajaran. Oke Bu Otin, bagus sekali ya Bu ya program dari Bu Otin tadi. Kira-kira dari percakapan kita hari ini Bu, apa sih yang Ibu dapatkan Bu? Percakapan hari ini sangat menyenangkan sekali Pak. Jadi saya bisa dapat pencerahan dari Pak Rudi terkait permasalahan yang saya hadapi, yang tadinya saya tidak tahu mau cerita kemana. Setelah memanggil Pak Rudi jadi sedikit ada pencerahan gitu Pak. Terima kasih ya Pak Rudi. Iya, alhamdulillah ya Bu ya, Bu Otin sudah mendapat gambaran bagaimana cara untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman, pembelajaran yang nyaman, itu ya Bu ya.
Oke, saya tunggu nanti ya Bu ya kabar-kabarnya dari Bu Odin setelah melakukan perubahan, setelah melakukan tambahan jam pelajaran tadi. Saya juga tidak sabar Bu ingin mengetahui perubahan yang ada, gitu ya Bu ya. Nah, kita sudah sampai ke penghujung acara ini Bu. Semoga rencana-rencana dari Bu Otin tadi untuk melakukan tambahan jam pelajaran, terus berkolaborasi dengan orang tua dan guru, semoga berjalan dengan baik ya Bu ya. Ya, amin. Baik Pak, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Rudi karena Pak Rudi juga sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Pak Rudi bisa menyempatkan untuk mendengarkan keluh kesah saya terkait permasalahan yang saya hadapi sehingga saya juga bisa menemukan solusi untuk permasalahan saya tersebut. Semoga apa yang saya lakukan nantinya bersama dengan teman guru dan yang lainnya bisa bermanfaat dan bisa menciptakan perubahan terhadap murid saya. Kegiatan pembelajaran saya juga menjadi efektif, nyaman, dan juga tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Baik Bu Otin, nanti misalkan mau ketemu dengan saya lagi tidak usah sungkan ya Bu ya. Silakan hubungi saya saja, tidak apa-apa. Ya siap Pak, dengan senang hati. Ya sudah Pak Rudi, cukup sekian saja. Saya permisi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.